Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merly Mira Mangirang, kelas Pendidikan Kimia A semester 6. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang gambaran umum pembelajaran kooperatif. Nah, bagaimana sih pembelajaran kooperatif itu? Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pengajaran di mana guru mengatur siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang kemudian bekerja sama untuk saling belajar akademik. Atau suatu pembelajaran kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Tujuan pembelajaran kooperatif yang pertama, membantu pembelajar untuk mencapai hasil belajar optimal dan mengembangkan keterampilan sosial pembelajar. Yang kedua, mengajarkan keterampilan bekerja sama, dan yang ketiga, memberdayakan pembelajaran kelompok sebagai tutor sebaya bagi kelompok bawah. Manfaat pembelajaran kooperatif yang pertama, meningkatkan hasil belajar pembelajar. Yang kedua, memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, meningkatkan perilaku dan kehadiran di kelas. Dan yang keempat, relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya. Prinsip dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kesamaan tujuan. Tujuan yang sama pada pembelajaran dalam kelompok membuat kegiatan belajar lebih kooperatif. Dan kedua, ketergantungan positif beberapa pembelajaran direkrut sebagai anggota kelompok karena kegiatannya hanya dapat berhasil jika anggota dapat bekerja sama. Keterbatasan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup bagi pembelajar untuk bekerja dalam tim. Yang kedua, memerlukan latihan agar pembelajar terbiasa belajar dalam tim. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif yang diterapkan harus sesuai dengan pembahasan materi ajar. Materi ajar harus dipilih sebaik-baiknya agar sesuai dengan misi belajar kooperatif. Yang keempat, memerlukan format penilaian belajar yang berbeda. Dan yang terakhir, memerlukan kemampuan khusus bagi pendidik untuk mengkaji berbagai teknik pelaksana belajar kooperatif. Taks model pembelajaran kooperatif. Ada indikator dan aktivitas pendidik. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi pembelajar. Aktivitas pendidik. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran, standar kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut, dan memotivasi pembelajar belajar. Indikator yang kedua, menyajikan informasi. Aktivitas pendidik. Pendidik menyajikan informasi kepada pembelajar dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Nah, selanjutnya, mengorganisasikan pembelajar ke dalam kelompok-kelompok belajar. Aktivitas pendidik. Pendidik menjelaskan kepada pembelajar bagaimana cara membentuk kelompok dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan yang efisien. Indikator membimbing kelompok bekerja dan belajar. Aktivitas pendidik. Pendidik membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas dalam hal menggunakan keterampilan kooperatif. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, aktivitas pendidik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari atau masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya. Nah, indikator yang terakhir memberikan penghargaan. Nah, aktivitas pendidik di mana pendidik memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Nah, sekian dari teori belajar kita di saat ini, yaitu gambaran umum dari teori belajar kooperatif. Semoga bisa bermanfaat.